percaya kepada Allah pencipta bumi serta surga. Kami percaya kepada Bapa yang mengasihi manusia. Kami percaya kepada Putra percaya pada gereja saja serta gereja satu. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran ciri gereja sebagai paguyuban. Tadi kita sudah mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Ibu Priska Purwantini tadi. Kami percaya kepada Allah pencipta bumi serta surga. Lagu itu dikarang oleh Romo Yan Sunyoto itu. Mau menunjukkan bahwa kita yang mengikuti Yesus Kristus itu percaya kepada Allah Bapa di surga, kepada Putra, Allah Putra yang wafat dan bangkit, kepada Roh Kudus, dan kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Baik, nanti kita akan bahas selanjutnya. Sekarang kita akan buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami mohon rahmat-Mu untuk dapat beriman sesuai dengan kehendak-Mu demi keselamatan kami. Kuduskanlah jiwa dan raga kami. Persatukanlah dengan gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, agar kami semua selamat dalam genggaman kasih-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, tadi sudah dinyanyikan itu dan Ibu sudah bahas sebelum doa pembuka ini. Baik, sekarang kita akan lanjut. Gereja itu satu. Gereja Katolik itu satu. Yesus juga berdoa bahwa satukanlah dalam satu gembala. Nah, awal mula gereja, cikal bakal gereja adalah jemaat perdana. Jemaat para rasul dulu. Gereja yang satu itu apa artinya? Artinya adalah gereja itu satu Injil, Injil Yesus Kristus, begitu? Satu baptisan, dan satu kepemimpinan. Kepemimpinan gereja itu dipimpin oleh Bapak Paus yang dahulu kala ditunjuk oleh Yesus Kristus, oleh Tuhan Yesus itu ketua para rasul, namanya Petrus. Kefas. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Satu kepemimpinan itu Petrus. Nah, penggantinya Petrus itu kita sebut sebagai Paus yang pertama. Terus penggantinya itu ya Paus yang pertama diganti Paus yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sampai sekarang namanya Bapak Paus Fransiskus. Itu satu kepemimpinan. Gitu. Gereja itu yang satu, begitu. Nah, berikut. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 815, kesatuan gereja itu nampak dalam 1. Pengakuan iman yang satu dan sama. Perayaan ibadat bersama, terutama sakramen-sakramen. Kita mempunyai 7 sakramen.
suksesi apostolik yang oleh sakramen tahbisan menegakkan kesepakatan sebagai saudara-saudari dalam keluarga Allah. Itu gereja yang satu. Berikut sekarang ciri gereja yang kudus. Jadi gereja itu mempunyai 4 ciri ya. 1. Kudus, katolik, dan apostolik. Sekarang yang kudus. Mengapa gereja itu disebut kudus? Sebab berasal dari yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Gereja itu didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang tadi sudah Ibu sebutkan, pemimpinnya Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Itu sabda Yesus begitu. Terus berikutnya, mengapa disebut kudus? Karena tujuan ia diarahkan adalah menuju kekudusan, yaitu bahwa gereja bertujuan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Kita semua diselamatkan. Tujuannya itu. Alasan berikutnya adalah jiwa gereja itu sendiri kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi, yang menjiwai gereja itu Roh Kudus, maka gereja disebut kudus. Berikutnya lagi, alasan berikut. Mengapa gereja disebut kudus? Alasan yang keempat. Unsur-unsur ilahi yang otentik di dalamnya adalah kudus, yaitu ajaran-ajaran gereja dan sakramen-sakramen. Itu menguduskan. Yang terakhir sekarang. Anggotanya juga kudus. Mengapa? Karena ditandai oleh Kristus melalui pembaptisan. Dengan dibaptis, itu semua dosa dihapuskan. Menjadi orang kudus. Disatukan, dipersatukan dalam iman, harapan, dan kasih. Nah, berikutnya sekarang. Gereja itu Katolik. Di Indonesia disebut agama Katolik. Gereja yang Katolik ini diperuntukkan bagi semua manusia. Dari segala bangsa, di sembarang tempat dan zaman. Itu maknanya universal. Katolik itu artinya umum. Jadi orang Katolik, gereja itu diperuntukkan untuk semua orang, itu umum. Sekarang kekatolikannya itu nampak di mana? Yang pertama, rahmat dan keselamatan yang ditawarkan itu umum, bisa diterima oleh siapa saja. Yang kedua, iman dan ajaran gereja juga bersifat umum, bisa dihayati, bisa diterima oleh siapapun. Itu artinya Katolik. Nah, berikut sekarang apostolik. Gereja itu bersifat apostolik. Mengapa? Karena gereja berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian mereka. Itu dipertahankan terus-menerus itu. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Kata apostolik itu berasal dari apostol, artinya para rasul. Jadi gereja itu berasal dari para rasul, yang 12 rasul itu. Begitu. Berikutnya, adanya gereja itu disebut apostolik. Lah kok berhubungan dengan Kristus? Hubungannya itu mana tuh itu? Nah, yang pertama, fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Hierarki itu kepemimpinan gereja. Kepemimpinannya itu dari para rasul. Yang kedua, ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Begitu. Murni dari para rasul. Diteruskan sampai sekarang. Sudah 2000 tahun lebih. Berikut. Ibadat dan struktur gereja juga berasal dari para rasul. Kepemimpinannya itu begitu. Paham ya anak-anak? Nah sekarang. Dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Di situ diungkapkan
tentang cara hidup jemaat pertama yang beberapa waktu yang lalu sudah dipelajari, itu juga sudah dibaca itu. Di sini Ibu hanya memberikan intinya saja. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran para rasul. Kita semua kalau berkumpul di gereja itu, atau kalau sekarang misa online, live streaming, itu mendengarkan ajaran para rasul, mendengarkan romonya berkhotbah, berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Itu dalam komuni kudus itu. Kalau jauh dalam keadaan terpaksa namanya komuni batin. Saling memperhatikan dan memenuhi kebutuhan hidup. Itu saling menolong. Memuji Allah. Nah, kekasih ini masih dijalankan oleh gereja sampai sekarang dalam kegiatan-kegiatan membahas kitab suci, merayakan perayaan Ekaristi, saling membantu dalam berbagai karya sosial. Begitu anak-anak? Berikut sekarang tugasmu. Dalam bukumu halaman 32, itu dikisahkan ada kegiatan Bogor Youth Day. Nah, di situ ada beberapa cerita yang menceritakan bahwa kegiatan itu diikuti oleh 1.200 orang muda Katolik dari 21 paroki yang ada di keuskupan. Waduh, itu banyak itu. Itu pesertanya banyak. Itu menunjukkan bahwa mereka itu bersatu. Nah, persatuannya itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Persatuannya itu ada dalam iman yang satu. Berikutnya sekarang. Gereja itu kudus. Dalam kegiatan itu ada perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi itu sakramen. Nah, itu kudus. Gereja itu apostolik. Dipimpin oleh Monsignor Filipasi. Monsignor Filipasi itu duta besar Vatikan. Vatikan tempat tinggal Bapak Paus Fransiskus. Jadi, Monsignor Filipasi itu dutanya Bapak Paus. Begitu ya. Nah, terus selain Monsignor Filipasi, juga Monsignor Paskalis Bruno Syukur, Uskup Bogor, dibantu oleh romo-romo. Romonya ada Romo Habel, Romo Sumartiono, Romo Andreas Bramantio. Nah, itu menunjukkan bahwa gereja itu apostolik. Begitu. Nah, berikutnya sekarang lah kok Katolik. Ini diikuti oleh bermacam-macam suku, budaya, dan bahasa. Dipersatukan dalam iman Yesus Kristus, itu yang satu. Nah, itu begitu ya. Baik. Berikutnya sekarang kita akan tutup. Nanti kita akan mendengarkan lagu Ku Percaya Allah Bapa, begitu ya. Dinyanyikan oleh Revita, Nindi, Yoakim, dan Yordan. Ada juga yang mengiringi dengan ukulele. Yang memainkan itu namanya Excel. Lagunya dipimpin, dilatih oleh Ibu Kristina Purwanti. Sekarang kita akan tutup dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terima kasih atas rahmat-Mu. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Anugerahkanlah kami keselamatan abadi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya Allah.